Kalau ini sih masuk ke ranah agama kayaknya boleh ya. Ya. Boleh, boleh. Artinya kan apa sih? Ada nggak sih kalian tuh awal-awal mikir nikah masih kepikiran dalil agama kamu nikah karena urusan? Iya. Kalau jujur banget sih, ya enggak. Kenapa enggak? Jadi murni karena keinginan pribadi ya? Kan Ya, ada tuh. bisa bilang, ya gimana? Ada apa, Mil? Katanya kan kalau nikah itu maka separuh agamanya sudah sempurna. Jadi Iya. sering dijadikan salah satu motivasi. Iya, ya kita tahu lah ya. Tapi aku tuh kayak dalil itu tahu, Tidak. tapi Bukan karena itu. karena itu. Karena apa dong? Iya. Ya, Karena ada lagi kayak Andika Husunati gitu kan. Terus kenapa? Cuma ya kalau jujur secara nikah itu ya mungkin tiap orang beda kasus ya. Cuman kalau waktu itu bener-bener yang paling menjadi dasar kok aku mau nikah itu ya karena keluarga. Kalau aku waktu itu karena keluarga minta aku pulang. Itu kamu jadi suami kan? satu-satu yes. Gimana? Tapi apa, Mil? Di sebelahmu lagi nggak ada suami kan? Enggak, aku lagi sengaja di sini. Kalau Akil gimana? Di ruang tamu maksudnya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya ya pastilah adalah faktor-faktor agama yang mempengaruhi. Cuma balik lagi ke ini sih, ke diri aku pribadi. Kalau boleh jujur sebenarnya sebelum dipertemukan, ya bahasanya dipertemukan dengan yang sekarang itu sebenarnya sebelumnya itu udah ada yang pernah dikenalin lah bahasanya. Kalau ini kan ketemu sendiri gitu, nggak sengaja kan. Oke. Sudah ada yang dipertemukan, memang tapi memang apa ya istilahnya, memang nggak, bahasanya nggak klik lah. Bahasanya nggak klik. Terus memang kalau dari pribadi sendiri itu nggak ada sih, misalkan harus gini. Yang penting tadinya tuh, yang penting lulusan pondok lah udah. Gitu aja. Nggak barangkali kan, kamu kan kenal nih, kamu kan sama yang sekarang bukan karena dikenalkan. Iya. Kan kenal itu apakah aku udah kenal, aku udah seneng, takutnya kebawa ke maksiat, mending nikah aja. Apa ada motivasi kayak gitu? Ya bisa juga kayak gitu, cuma memang dari pertamanya juga udah langsung ngomong serius sih. Ketemu pertama kali mungkin jeda seminggu apa 2 minggu gitu langsung bilang. Astaga. Iya. Justru yang paling dipikirin aku itu ke dianya sendiri. Dalam arti kita kan harus inilah istilahnya mawas diri, maksudnya dia kan belum 20 ya taruhlah. Ketika pertama kali bertemu itu kan saya aja atau aku aja sebelum umur 20 boro-boro kan kepikiran kayak gitu kan. Terus ngajak nikah siapa? Kamu apa istrimu? Aku. Awalnya sih nggak langsung pengen nikah gimana. Yang penting istilahnya mau serius enggak. Kalau serius ya dilanjutin. Kalau udah ya enggak. Kalau alasan lain dari apa cukup itu? Alasan lain ya memang karena agama juga sih diantaranya. Faktor keluarga nggak ada? Faktor keluarga bisa, boleh juga, bisa jadi. Cuma bisa jadi dalam arti kan salah satunya ini kan aku misalkan kalau keluar kan sekarang kan aku tinggal sama nenek kan. Kalau aku kan keluar jauh kan nggak ada yang nemenin. Nah, otomatis kan harus ada yang nemenin kan gitu. Oh ya. Berarti... Atau misalkan karena aku memang anak pertama gitu kan dan sebagainya. Oke. Kalian ingat gak sih dulu waktu kuliah pelajarannya Pak
Siapa? Ada itu tuh istilah sex, marriage, love. Jelasin dong. Ya intinya mana nih yang diutamakan antara kamu nikah, kamu berhubungan dengan perempuan atau perempuan berhubungan dengan laki-laki ini lebih condong karena unsur seksualitasnya, kemudian baru dia menikah, atau dia senang dulu, dia love dulu, kemudian seks, kemudian baru nikah, atau mana sih yang seharusnya diutamakan? Artinya gini kan, kalau kasus perjodohan misalnya, ya Via. Iya, aku. Itu kan kasusnya berarti marriage dulu. Iya. Menikah. Kalau aku dari marriage dulu sih. Bisa jadi kan bahkan marriage langsung seks tanpa love kan? Iya, ya, sangat bisa sih. Sangat bisa. Kamu nggak mau bilang bisa gitu? Maksudnya itu, gue nggak tahu ya. In my case itu, ya, iya kayak gitu. Ya, marriage, sex, and love. Ya, kayaknya emang itu sih kalau aku. Berarti kamu senangnya belakangan dong? Iya. Mas suami maaf ya. Tapi memang kadang-kadang orang berkeluarga itu kan memang banyak juga sih yang kayak gitu, dalam arti kadang-kadang kita tuh bukan hanya tentang mikirin kita juga, tentang benar kita, kadang gitu. tentang kebudayaan kita dan banyak faktornya sih sebenarnya. Kamu jangan mengira love itu gampang, Mil. Nggak segampang itu. Katanya kan akan ada tuh bilang Sujoto aja yang bilang ya. Mungkin kita bisa merencanakan untuk mencintai dan siapa, akan menikahi siapa. tapi nggak merencanakan suka sama siapa. Itu dulu andalanku sekali. Contoh real gitu, Mil, dalam kehidupanmu gitu. Saya kan belum. Kalau maksudnya kalau aku tadi ya, kalau melanjutkan tadi dan aku bisa pede ngomong itu ya karena emang realitasnya banyak juga yang kayak gitu. Bisa dipungkiri. Budaya. Kasusnya kayak aku ya, yang which is kita kenalan tuh bentar banget dan langsung serius gitu kan. Dan memang harus aku akuin waktu aku pertama dan bahkan udah nikah itu kayak yang belum ada rasa yang benar-benar bisa disebut love atau sayang ya. Kalau mungkin suka udah, tapi kalau udah benar-benar sampai tahap ke love, cinta, sayang tuh kayak belum gitu. Ya karena justru aku waktu udah benar-benar ngerasain sayang banget itu ya ketika udah benar-benar kenal sama dia gitu. Tuh baru kayak aku benar-benar merasa, kan kalau udah sayang banget tuh kan kayak merasa takut buat kehilangan, merasa mengandalkan, merasa bergantung dan sebagainya kan gitu, Mil. Kalau Akil gimana gitu? Kalau Akil kan kasusnya sebaliknya malah. Iya. Dapat yang ideal lah kalau kalau aku memang kasusnya agak berbeda ya sama Vivi. Kalau aku memang ada rasa suka terlebih dahulu. Kalau memang kasusnya Vivi itu, kalau toh aku nerima yang sebelumnya pernah dikenalin, kayak gitulah, taruhlah kayak gitu. Cuma kalau aku memang tadinya memang ada taruhlah, kalau masalah cinta apa enggaknya sih nggak tahu ya. Cinta itu juga nggak tahu aku definisinya gitu kan. Tapi yang jelas ketika pertama bertemu memang ada gimana ya, rasalah ada rasa kayak gitu. Dan untuk itu aku juga langsung nanyain kan, kalau mau serius lanjut, kalau enggak ya udah kayak gitu aja. Tapi itu pas pertama ketemu nggak langsung ngajak nikah sih, enggak. Aku juga mikir-mikir. Maksudnya ketika bilang itu tuh maksudnya mau serius sama aku enggak? Kalau oke, berarti kan kita bisa lanjut. Entah itu mau nikahnya kapan atau kapan, kan itu seiring berjalannya waktu. Tapi kan kalau enggak ya udah kan. Terus berarti menurut kalian gimana? Artinya kan
makna nikah atau esensi nikah sendiri itu kan menyatukan dua hati. Gitu. Iya. Bukan menyatukan dua tubuh, tapi menyatukan dua hati. Lebih ke rasa. Nah, itu termasuk loh itu. Kalau lewat bilang tadi harusnya ya love dulu dong. Kayak kalau TV itu berarti lebih ke udah kamu kumpul aja doing sex kemudian love. Kenapa? Maksudnya ya Ya. maksudnya gimana? Terus nanggapinnya gimana ya? Bingung juga gue ya. Karena emang kalau realitas di aku, ya emang itu. Dan gak ada yang salah dengan itu juga kan, gitu. Why not, gitu. Emangnya seks juga dulu? Enggak juga kan? Itu bukan berubah, bukan sebuah standar harus love kemudian marriage. Bisa jadi justru seperti kamu kasusnya ya, bisa jadi nikah dulu nggak tanpa harus. Tapi memang agak riskan sih, agak risky ya bahasa Inggrisnya. Kayak di sini di tempat aku tuh beberapa kasus ada yang kayak aku kasusnya, maksudnya kayak kita marriage dulu gitu kan, mereka nikah dulu terus kayak mereka belum suka gitu, dan akhirnya itu kayak mereka itu pisah gitu karena ternyata sampai beberapa hari dan beberapa minggu atau bulan tuh nggak ada yang love itu nggak muncul gitu, dan itu resikonya memang, dan akhirnya ya pisah gitu. Bahkan ada yang kayak mereka pisah ngapa-ngapain, belum sampai melakukan seks yang karena tadi kita bahas 3 hal ini, ya gimana mau love, akhirnya nggak ada gitu, akhirnya endingnya buruk. Itu memang salah satu ya resiko akhirnya kayak gitu kalau marriage-nya didahulukan. Berarti kan 50-50 itu artinya Iya. bisa jadi orang beruntung kayak kamu ya, tiba-tiba masuk tuh karena mungkin kita cocok, karakter kita cocok, tapi mungkin ada juga yang bahasanya kayak membeli kucing dalam karung gitu ya, yang kita nggak tahu. Ya akhirnya kita suka apa nggak sama kucing itu gitu kan. Iya memang nggak ideal berarti kayak gitu. Tapi sebenarnya ini kok yang misalkan kayak udah kenal lama gitu, katakanlah udah sering jalan atau katakanlah udah bilang saling mencintai juga nggak ngejamin sih sebenarnya. Iya benar juga. Nggak jamin bahwasanya hubungannya taruhlah lama harus nggak juga nggak jamin. Dalam arti memang apa ya, pekerjaan mencintai seseorang itu bukan pekerjaan ketika bertemu atau ketika sudah menikah, tapi selamanya gitu. Kayaknya kamu lagi di sebelah istri ya? Kayaknya kamu lagi di sebelah istrimu ya? Enggak, tapi beneran sih kalau aku aja dibilang saling mengenal juga enggak sebenarnya. Dalam arti kan di mana saling mengenalnya gitu loh, baru ketemu taruhlah 2 minggu yang lalu, dan itu pun ketemu kan nggak tiap hari kan. Gitu kan. Ya, soalnya kan kamu kan sudah senang. Kamu udah senang kan berarti tertarikan untuk terus mengenal lebih dalam. Iya, tapi kan kalau menikah itu kan kalau pikiranku udah sesuatu yang sakral gitu loh. Jadi kan kalau cuma mengenal, taruhlah dia orang sini atau pernah di sini itu kan hanya sebatas, justru aku lebih banyak kenal kamu loh Mil kayaknya. Iya nggak? Kalau batasannya waktu, iya nggak? Benar kan? Harus nikah sama saya. Iya. Kenal aku daripada istri. Iya. Apalagi kan kita pernah boncengan gitu kan, itu kan lebih lama gitu. Anjir. Ya. Tapi benar sih, ya balik inilah istilahnya saling ini aja, saling terbuka ya, dalam arti terbuka gitu loh, maksudnya pemikirannya gitu. Terus juga kalau kemarin tuh pesan ketika ini tuh ada yang khutbah nikah tuh, pandai-pandai meminta maaf dulu kayak gitu. Ya itu penting, itu benar penting. Kalau kemarin masalah konflik keluarga ya. Misalkan ada apa nggak?
Jangan saling kamu yang salah, aku yang salah, kamu yang salah, kamu yang nggak bakal selesai. Soalnya emang kah itu kayak tadi Mila, kalau balik tadi ke hal tadi itu kan ya nggak bisa yang mana yang ideal antara mana yang harus lebih dulu, love, sex, marriage, itu ketiganya benar-benar nggak ada yang ideal, mana yang harus di depan dulu, mana yang di belakang, karena balik lagi nikah itu komitmen, dan gimana kita menjadikan komitmen kita itu ya harus kita perjuangkan bersama gitu. Asik. Nah, kalau kasusnya tadi yang kamu ceritakan itu, orang dinikahkan tiba-tiba cerai. Karena ada tuh berita-berita seorang suami menceraikan istrinya karena ternyata pantatnya. Tahu nggak itu? Iya. ya itu lagi emang ya lagi-lagi kan balik lagi, berarti kan mereka berdua nggak menjalankan komitmennya gitu. Oke. Berarti Ya. kalau seperti itu konsepnya nikah sakral sekali emang ya, kata Akil. Kalau udah komitmen mau nikah, ya cintai seutuhnya berarti. Gitu ya, Gil? Iya. Intinya ini Akil sebelah istri. Komitmen menikah itu apa ya? Tadi mau bilang apa sih? Kalau kamu memutuskan untuk menikah, nih ya, buat kalian belum menikah. Ketika kamu memutuskan untuk menikah, maka bersiap bahwa semua hidup kita tuh bakalan berubah gitu. Iya. Benar harus siap dengan perubahan itu. Entah perubahan kalau perempuan tentang perubahan fisik pasti kan, kalau lagi hamil dan sebagainya. Kemudian harus siap dengan perubahan ada orang baru di hidup kita, perubahan mental, emosi dan sebagainya, termasuk tadi masalah materi dan sebagainya. Itu benar-benar kayak berubah semua, benar-benar berubah emang. Bangun tidur udah ada orang gitu ya. Iya, itu serius dulu aku. Hari pertama tuh menurutku hari paling berat loh. Kenapa? Kok aku enak ya? Lu. Nih kan sudut pandang laki-laki dan perempuan tuh gitu. Nggak tahu, coba tanya tuh istrimu Kil, gimana dia hari pertama? Kenapa kok berat sih? Capek yang pertama, apalagi yang Kil. Gitu. Capek katanya hari pertama. Enggak, tapi capek. Kalau pas hari hanya mah emang capek, Mil. Soalnya enggak ini tuh kayak harus diam di atas pelaminan kayak gitu. Capek sekali. Kalau ngapa-ngapain ya, Via? Itu emang hari pertama kan capek kan? Capek banget. Apalagi perempuan coy, didandanin, bayangin lah didempul berapa senti gitu kan. Udah berat semua, terus lagi acara adat-adat tuh yang berapa hari nggak selesai itu kan. Jadi itu berat, dan apalagi juga kondisi mental yang kita tiba-tiba kamarku bukan kamarku sendiri lagi gitu loh. Ya kayak biasanya kayak aku nih ya, aku kan kalau capek di luar, maka kamar itu adalah kayak tempat aku ngecas energi kan, tempat aku sendiri bisa ngapain aja. Terus kan tiba-tiba ada orang lain, gitu loh. Kenapa? Kan suami sendiri. Lari kemana gitu. Emang kenapa? Suami sendiri tuh bebas tuh? Enggak ya? Ya, hari pertama kan kita belum merasa seperti itu. Kita belum merasa dia orang dalam hidup kita. Kita masih merasa dia orang asing kan. Sedekat apapun lah, kayak Akil pun udah suka, tapi kan tetap aja masih asing kan gitu. Ya, asing lagi. Apa? Ya, kalau kamu gimana? Kalau aku hari apa nih? Hari malam pertama apa gimana maksudnya? Ya, ini saja. Gimana, Kel? Yang pasti sih pas ininya itu, apalagi ya kayak Vivi itu kan ada adat-adat kayak gitu kan, itu emang kata aku mending istilahnya capek banget. Aku aja yang istilahnya
nggak ada tuh, maksudnya adat-adat kayak gitu aja tuh kerasanya capek banget pas hari H itu loh. Tapi kalau masalah ada misalkan bangun udah ada yang nemenin, aku biasa sih. Wah, dicurigai ini patut Nggak, maksudnya dicurigai. nggak yang kadang-kadang kan ada beberapa orang yang istilahnya apa sih maksudnya, kok kamu ada di sini kayak gitu kan. Tapi kalau aku nggak ngalamin sih hal kayak gitu. Maksudnya ya biasa lah, istriku juga biasa. Kok kalah saing kamu, Vi? Apa? Ya beda dong. Kau tahu lah Ya aku mungkin perjuangan kan. Oh iya. Ya udah, itu perjuangan di kisah lain saja. Ini udah lama Iya. kayaknya kita Heeh. cukup ya. Ada closing dari kalian? Kalau aku dulu nih ya. Ini pesan buat teman-temanku yang banyak banget yang mau nikah kayaknya. Ini kan kalau menikah itu benar-benar harus menyiapkan mental, terutama Apalagi Ruby? apalagi perempuan itu kayak aduh sebentar lagi kan pasti ya semoga cepet-cepet dapat momongan gitu kan ya. Itu anak itu lain story lagi lah ya, lain cerita lagi, tapi benar-benar perjuangannya itu luar biasa. Dan yang akan dihadapin menurutku itu yang aku alami paling berat. Dan terutama kalau masalah apa yang harus dilakukan itu banyak-banyak ngalah gitu. Karena kita jalan berdua, kalau salah satunya itu sama-sama egois nggak akan jadi gitu. Dan harus ingat setiap kali ada masalah harus ingat bahwa nggak ada jalan mundur gitu, nggak ada jalan untuk kembali. Ya sudah, kamu sudah memutuskan ini, jalanin gitu. Apapun lah, meskipun perjodohan ataupun bukan perjodohan, tetap saja akan banyak banget masalah dan akan banyak banget air mata. Itu pasti. Ya keep going gitu. Kamu sudah memutuskan, ya ambil semua resikonya. Dan tadi pokoknya harus banyak, ya jangan egois gitu aja. Itu sih. Selamat yang mau nikah, banyak banget yang mau nikah. Terima kasih. Nanti terakhir ucapin selamat ya yang mau nikah. Akil gimana, Akil? Ada pesan untuk yang laki-laki di luar barangkali mau nikah? 2 orang, Untuk 3 yang orang. laki-laki, kalau dari pengalamanku pribadi ya, ini kan tiap Namanya orang punya pengalaman masing-masing lah. Kalau aku pribadi, kalau memang sudah ada yang istilahnya cocok, nggak ada halangan baik dari itu pribadi, kemudian dari si calon ataupun dari keluarga ya nggak usah ditunda lama-lama lah. kenapa? Gitu, kalau menurutku ya, karena aku aja sebenarnya agak nyesel sih menikah. Kenapa nggak dari dulu? Cowok dasar tuh. Oh, itu Ya, dimarahin. tapi benar kalau misalkan memang udah istilahnya siap semuanya, dalam arti terutama dari mental ya. Kalau masalah materi itu kan bisa ini bareng-bareng lah istilahnya. Iya benar, kalau Kalau dari materi itu mental itu nggak bisa usah lah. nunggu lama-lama lagi. Jadi tidak perlu khawatir. Buktinya kalau nunggu lama-lama ada corona kan muncul. Iya malah kebakar semua. Saya tersiksa di sini. Ini mau ngucapin selamat nggak ini? Podcast kali ini saya tersiksa. Sok. Oke, siapa yang mau ngucapin? Ngucapin buat siapa ini? Hah? Ngucapin buat siapa? Yang mau nikah? Ya, banyak yang mau nikah. Pokoknya Iya, selamat lah buat teman-teman yang mau menikah, terutama di kelas kita ya. Selamat. Oh ya, buat Nat terutama. Selamat untuk Nadia dan pasangannya. Semoga bisa mengambil contoh dari pasangan yang malam ini kita ajak bicara, karena pengalamannya sudah luar biasa. Hostnya nih, kapan nih? Wah, nanti ada podcast sendiri kalau saya. Oke. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wamubadah. Ya mungkin itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?
Kayaknya Sudah. udah setengah jam ini. Udah. Ya udah. Udah ada lagi. Terima kasih Vivi, Akil atas Ya. penjelasan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.